Peringatan, stop judi online. Jangan mau dibodohin judi online ya, karena jika kamu main, yang menang akan selalu bandar, dan yang kalah adalah kamu. World peace. She woke up and said, I'm sick of all these bloodsuckers. Baru-baru ini, dalam lanjutan pertukaran sandera yang dilakukan oleh Hamas dan Israel, publik dunia dikejutkan dengan apa yang terjadi di atas panggung. Disitulah kalian bisa melihat jika salah satu sandera nampak mencium kening pasukan Hamas yang ada di dekatnya, sebelum ia dibebaskan. And kindness and ecology and kindness. Don't speak. Melihat hal itu, Israel jelas dipermalukan. Mereka kehilangan harga dirinya, di mana apa yang mereka sebut Hamas sebagai kelompok teroris kejam seolah terbantahkan. Sebagai bentuk kemarahan, Israel pun menunda pembebasan orang-orang Palestina yang ditahan mereka dan meminta agar Hamas tak melakukan perayaan seperti itu yang mempermalukan Israel. Di sisi lain, Trump yang telah mengatakan tak akan memaksa memindah warga Gaza dari tanahnya sendiri usai mendapatkan penolakan dari negara-negara Arab, berharap agar gencatan senjata bisa dilakukan ke tahap berikutnya. Meski saat ini kondisinya semakin rapuh. Lantas seperti apa perkembangan di balik gencatan senjata di tanah Gaza? Kita telah rangkum semuanya dalam video berikut ini. Multinationals and industries, the balls in your court as we speak. There's a place in my heart for those who lack commitment. There's a space in my heart for those. Saat Israel dan Amerika harus mengeluarkan miliaran dolar untuk mendukung propaganda mereka di media yang menggambarkan Hamas sebagai teroris yang kejam, yang harus dihanguskan karena mengancam Israel. Namun baru-baru ini Hamas kembali sukses melawan propaganda itu dengan cara yang Mimin bilang epik banget. Gimana enggak? Jadi dalam sebuah momen upacara yang memang sudah biasa Hamas lakukan saat menyerahkan sandera Israel dalam pertukaran, seorang tawanan Israel nampak mencium kening dari dua pasukan dari Hamas. Lihat deh momennya. Nampak senyum di wajahnya, melambaikan tangan seperti kebanyakan yang lain. Dan ya, Hamas menang dalam hal ini, saat mereka benar-benar mempermainkan media propaganda Israel selama ini. Of injustice and equality and kindness and ecology and kindness. Don't speak. Sekarang mari kita lihat seperti apa komentar dunia setelah adegan yang mengguncang tersebut, yang seolah membuat propaganda media Israel telah dipatahkan dengan sebuah video saja. Hollywood plus Bollywood menginvestasikan jutaan dolar untuk mengasingkan dan memutarbalikkan fakta tentang Islam. Namun Islam masih bersinar seperti yang sudah-sudah sejak hari pertama. Zio's punching air right now, atau pukulan untuk Zionis saat ini. That kiss just killed the whole propaganda. I wonder how the BBC will report this. Tripped, fell, accidentally kissed his head. That kiss was more than enough for the whole world to know how much Palestinian resistance fighters had taken care of Israeli captives all this while. And ecology and kindness for the kids and all that. Multinationals and industries, the balls in your court as we speak. Sebagai informasi, banyak media-media barat memang dikendalikan oleh Inggris, Amerika, dan juga Israel. Sebagai contoh, baru-baru ini, BBC bahkan harus menghapus sebuah video dokumenter tentang anak Gaza yang mereka buat dan publikasikan. Video ini sebenarnya bagus dan netral, menunjukkan kehidupan seorang anak Gaza di tengah perang. Tapi karena duta besar Israel marah, mereka sekarang menghapusnya. Di sini, mereka jelas memegang kendali besar untuk memastikan berita apa yang bisa tayang dan tidak. Terkhusus saat bicara soal Gaza. Ini adalah propaganda miliaran US dollar. Tapi sekali lagi, ciuman itu telah menghancurkan propaganda dengan dunia melihat seperti apa Hamas memberikan perlakuan pada para tahanan. Hal yang membuat Israel marah, yang kemudian mengkhianati gencatan senjata. Saat mereka menolak untuk membebaskan tawanan dari Gaza sebagai imbalan pembebasan yang telah dilakukan. Israel mengatakan tidak akan membebaskan tahanan sampai Hamas menghentikan penyerahan sandera yang memalukan. Tulis artikel dari jurnal Wall Street yang menjelaskan sikap Israel setelah mendapatkan kejutan besar baru-baru ini. Netanyahu dicemooh di Israel. Baru-baru ini berdasarkan laporan dari TRT World,
Keluarga Shiri Bibas, seorang warga Israel yang tewas bersama kedua anaknya saat dijadikan sandera, menjelaskan jika mereka menolak kehadiran pemerintah Israel dalam pemakaman. Sebagai info, Shiri Bibas dan dua anaknya adalah bagian dari sandera yang ditahan oleh Hamas, dan jenazah mereka dikembalikan oleh Hamas dalam proses pertukaran tawanan beberapa waktu lalu. Menurut Hamas, mereka tewas akibat serangan bom Israel sendiri di Gaza selama perang, dan itu membuat keluarga Bibas menyalahkan pemerintahan Netanyahu dengan menilai bahwa Israel telah gagal mengamankan pembebasan sandera dan harus bertanggung jawab atas kematian mereka. Sebagai info, selama 15 bulan, Israel memang telah mengirimkan bom-bom besar ke Gaza yang mengakibatkan 46.000 orang jadi korban, dengan sebagian besar merupakan anak-anak. Sedangkan salah satu tawanan yang baru saja dibebaskan Israel, baru-baru ini menjelaskan jika mereka lebih takut meninggal terkena bom daripada takut karena Hamas saat ditawan. והיה המון פעמים שאמרתי לעצמי, בסוף אני ימות מהטילים של ישראל ולא מהחמאס. Sekarang, lihatlah reaksi tawanan Israel lain yang berada di dalam mobil saat menyaksikan rekan-rekannya sedang di atas panggung. Ia mengatakan pada Netanyahu untuk berhenti menyerang, cukup, dan memastikan gencatan senjata terjadi, sehingga mereka bisa hidup dan kembali ke rumah. She said we will finish them by smirking them. Don't speak. Inevitable, inevitability. Everything is alright. Yeah. Lord, all supernaturally. Irene and Kelly, Shirley and she, and kindness and ecology and kindness. Don't speak. Killing off tradition. She said we will finish them by smirking them. Oh yeah, and I've been waiting for my driver, 'cause Cruella is high on ecstasy. Gaza berbenah, anak-anak mulai sekolah. Setelah kemarin Donald Trump akhirnya mengubah ucapannya dari akan memaksa mengambil Gaza dan mengubahnya menjadi kata hanya akan merekomendasikan saja. Hari ini dengan bantuan dari negara tetangga yang kian banyak, dengan truk pembawa bahan bangunan dan bulldozer yang akan membersihkan reruntuhan. Gaza mulai berbenah sedikit demi sedikit. Kegiatan ekonomi mulai jalan dengan jual beli. Pasar mulai hidup, dan orang-orang juga mulai ke masjid untuk sholat bersama. Selain itu, kita juga melihat bahwa sekolah mulai kembali dibuka, dengan guru mulai mengajar murid-murid atau anak di Gaza. Meski dengan keterbatasan, mereka memiliki semangat yang tinggi, dan ini jelas momen yang sangat mengharukan bagi siapapun. And kindness and ecology and kindness. Don't speak. Killing off tradition. She said we will finish them by smirking them. Sekarang di bawah tekanan dari pemerintah Arab yang mampu membuat Trump tak memaksa memindahkan penduduk Gaza dari tanah mereka, utusan Trump Steve Witkoff di Timur Tengah dilaporkan coba menjaga gencatan senjata ini tetap berjalan di tengah rawannya kerusakan gencatan ini. Amerika mengaku berusaha untuk memastikan gencatan senjata akan terus berjalan hingga akhirnya perang benar-benar berhenti. Tentu saja dengan Gaza yang kembali dibangun dan penduduk Gaza bisa tetap berada di wilayahnya sendiri, tapi pertanyaannya adalah bagaimana membuat mereka tetap aman dari Israel di masa depan? Inilah tugas besar aliansi Arab saat ini. Mereka harus bisa membuat Israel tak bisa menyerang Gaza kembali dan menghancurkan kehidupan seluruh penduduk Gaza. There's a space in my heart for those who lack integrity. A vacant hole in my heart for those who see infinity. Pada akhirnya, perang ini bukan hanya soal militer dan kekuatan senjata, tetapi juga tentang siapa yang mampu mengendalikan opini publik. Israel dan sekutunya telah menggelontorkan miliaran dolar untuk membentuk narasi bahwa Hamas adalah teroris kejam yang harus dihancurkan. Namun, hanya dengan satu momen sederhana, yakni momen seorang sandera mencium kepala pasukan Hamas, seluruh propaganda itu runtuh di mata dunia. Dari sini kita belajar betapa kuatnya pengaruh media dalam membentuk persepsi kita terhadap suatu konflik. Saat pada kenyataannya, apa yang kita lihat dan baca tidak selalu merefleksikan kebenaran yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah gencatan senjata benar-benar akan bertahan? Apakah Israel akan kembali menyerang Gaza?
Dan jika Gaza dibangun kembali, bagaimana cara melindungi mereka dari kehancuran di masa depan? Bagaimana menurut kalian? Drop pendapat kalian. Creative life. She said we will finish them by smirking on. Don't speak. Inevitable, inevitability. Everything and everything is alright. Yeah. Lord, all paranaturally. Irene and Kelly, Shirley and Shelley. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.